Saya di sini akan wawancara, Pak. Apa saja persyaratan pernikahan? Persyaratan nikah itu ada 5. Satu, orang nikah harus ada pengantinnya. Pengantinnya laki-laki dan perempuan. Dan jelas statusnya dan sebagainya dan seterusnya ya. Nomor 2, orang nikah harus ada wali nikahnya. Harus ada. Wali nikah itu ada 2 macam. Wali nasab dan wali hakim. Nomor 3, orang nikah harus ada maharnya. Bahasa Indonesianya mas kawin. Nah, mas kawin itu yang berhak minta mas kawin itu calon pengantin perempuan. Mintanya kepada calon suaminya. Atau dan kesepakatan juga boleh. Jadi yang nomor 3 itu mas kawin. Nomor 4, orang yang mau menikah, syaratnya nikah itu harus ada saksi. Dalam hal ini saksi ada minimal 2 orang, laki-laki, agama Islam dan seterusnya. Nomor 5, syaratnya qabul. Qabul itu jawaban pengantin laki-laki dari yang nikah ke, dari walinya, jangan jawab dan harus nikah ke. Yaitu syaratnya. Di samping syarat-syarat secara administrasi sesuai Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Syarat-syaratnya kan ya itu. Terus bagaimana KUA menanggapi pernikahan siri yang terjadi di daerah hukumnya? Suatu pernikahan itu tidak dianggap resmi kalau tidak di KUA. Jadi ilegal, nggak sah. Secara kelembagaan atau pemerintah formal, undang-undang tidak sah. Kalau yang belum punya KTP Pak, misalnya hamil di luar nikah terus kan harus nikah Pak? Iya bisa. Seumpama belum umur lah, katakanlah seperti itu. Umur 16 tahun atau 17 tahun kurang dikit kan belum dapat KTP. Nah, terus kok mau menikah, itu ada syaratnya, harus sidang pengadilan di pengadilan agama, kurang umur. Jadi sesuai Undang-Undang Perkawinan yang sekarang minimal perempuan itu umur 19 tahun, laki-laki atau perempuan minimal 19 tahun. Kurang dari 19 tahun terus mau menikah harus minta izin, katakanlah minta izin kepada pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan agama dalam hukum Islam, dalam pernikahan Islam. Walaupun toh nggak punya KTP, nggak apa-apa. Memang undang-undangnya belum punya KTP. Ya syarat yang digunakan, ada data yang digunakan ya data di akte atau di KK dan sebagainya. Ya. Terus apakah ada yang melakukan nikah siri di KUA? Kalau ada silahkan. Ya nggak ada nikah siri di KUA. Ini nggak boleh, nggak ada sama sekali, nggak ada, selamanya nggak ada. Nikah siri itu tidak dianggap resmi. Oh, yeah. Belum resmi. Nikah yang dianggap resmi itu nikah yang di KUA, ya, yang ditangani KUA. Sanksi apakah yang dikenakan bagi pelaku nikah siri? Yang sanksinya karena itu masalah pribadi ya. Kalau itu pejabat, yang sanksinya sanksi dinas. Tapi kalau yang menikahkan siri itu tokoh agama, Pak Kiai atau Pak Ustadz, ya sanksi masyarakat aja. Nggak ada sanksi hukum Pak? Untuk KUA nggak ada, untuk undang-undang nggak ada. Nggak.
Bagaimana peran KUA dalam menanggulangi pembulu ilegal? Hah? Pembulu ilegal. Pembulu ilegal ya seperti nikah siri itu. Berarti nggak sah, Pak? Ya nggak sah, nggak resmi. Nikah yang sah adalah nikah yang resmi, yang dicatat di KUA. Yang nggak dicatat di KUA aku belum resmi atau tidak resmi. Berarti nanti surat-suratnya dari pembulu ilegal itu surat-surat palsu, Pak? Ya jelas palsu. Pembulunya ilegal. Pembulunya ilegal. Kalau sanksi bagi pembulu ilegal apa, Pak? Ya kalau dia memberi surat-surat dan sebagainya ya pemalsuan. Pemalsuan. Iya, pemalsuan. Pemalsuan dokumen, pemalsuan surat. Bisa dituntut. Berapa lama proses pendaftaran nikah di KUA, Pak? Prosesnya? Proses pendaftaran nikah ya sekitar 5 menit. Berarti 5 menit 1 hari itu langsung dinikahkan, Pak? Ya enggak. Yang Anda tanyakan ini kan pendaftaran. Orang nikah itu ada prosesnya. 1, pendaftar. Habis didaftar, terus lain waktu, lain hari, entah berapa ya, yang sudah menjadi kesepakatan bersama diperiksa. Atau langsung diperiksa boleh, bisa juga. Atau menunggu 1 minggu lagi diperiksa boleh. Dan ditatar di penyuluhan. Setelah itu baru diumumke. Jadi Anda kalau mau menikah itu diumumke. Ada yang komplain atau tidak. Ya, jelas-jelas ini data-datanya benar atau gimana, walinya benar atau tidak, ada yang komplain atau tidak. Kalau mantannya nggak setuju, Pak? Mantannya nggak setuju. Mantan? Gimana, Pak? Kan komplain, Pak, mantannya nggak setuju. Ya enggak, maksudnya komplain gini. Ya tidak ada hubungan dengan mantan ya. Komplainnya aku gini loh. Oh, walinya tidak itu Pak, tidak bapaknya. Itu bapak angkat. Itu kan ada yang komplain. Oh, si laki-lakinya punya istri kok, Pak. Punya istri Pak, saya tahu punya istri. Itu kan yang komplain. Terus atau perempuannya masih kok Pak, masih punya ikatan dengan yang lain. Nah, itu ada yang komplain. Kalau memang ada yang komplain seperti itu, ya diselesaikan dulu. Nikahnya diundur atau diselesaikan. Setelah selesai dan benar-benar clear, nikah itu bisa dilaksanakan atau memang batal. Nah, kalau memang laki-lakinya atau perempuannya punya yang lain, masih punya istri dan masih punya istri sah, ya proses lagi lah, proses poligami tak apa siapa. Di pengadilan juga. Syarat-syaratnya di pengadilan kalau poligami, Pak? Semuanya pengadilan. Izin poligami itu di pengadilan. Setelah pengadilan memberi izin, baru KUA berani menikahkan. Kalau apa ini? Atau yang lain tanya, gitu. Oke, mantan tadi. Tanggapan KUA tentang pernikahan yang belum mempunyai KTP gimana, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa berarti? Enggak apa-apa. Berarti pernikahan dini boleh? Ya enggak. Dalam arti semua berhak mengajukan pernikahan. Diterima atau tidak, diterima kalau atau tidak, itu proses berikutnya. Kalau memang belum punya KTP, prosesnya gini, izin di pengadilan. Selama itu ya tetap yang namanya daftar nikah, tetap diterima. Terus diteliti, kalau sudah diteliti umurnya kurang, kalau kemarin proses lagi di pengadilan, izin dispensasi di pengadilan. Bukannya melegalkan pernikahan dini, bukan. Nah, contohnya kalau memang umur 15 tahun atau 16 tahun terus karena pergaulan bebas mau nikah, itu urusannya pengadilan. Setelah pengadilan memberi izin,
baru KUA berani menikahkan. Selama pengadilan belum memberi izin atau tidak beri izin, tidak berani menikahkan. Nah, ya. Terus? Katanya kalau hamil di luar nikah itu akadnya 2 kali, benar kan? Enggak. Berarti Akad 1 kali enggak ada. 1 kali akad nikah. Akad nikah waktu akad nikah itu. Nasabnya itu Pak, bapaknya yang itu, yang suaminya itu, nasab anaknya. Ya tergantung nanti ya. Umur ya bapaknya, nasabnya bapaknya. Jadi anak lahir itu anak sah. Anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan. Ya untuk nanti supaya jadi wali nikah itu bahasan lagi. Jadi semua ada orang nikah 1 bulan sudah melahirkan, itu anak sah. Anak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu pernikahan yang sah. Jadi KUA itu. Berarti kalau anaknya lahir sebelum pernikahan berarti anaknya nggak sah Pak? Anak yang lahir sebelum pernikahan menikah. Sahnya gimana maksudnya? Maksudnya diakui kalau di akte gitu loh Pak. Oh enggak, ya anak itu lah. Oh, anak itu lahir tidak ada dasar dari anak lahir itu tidak akibat dari pernikahan. Durung nikah bisa lahir, kan ora akibat dari pernikahan ra. Yo anak ibu ngono, aja muni rasah ngono. Sakake ngono. Anak ibu ngono ya. Sakake iku yo dulur-dulure dhewe, maksudnya kan awak-awak dhewe sama-sama makhluk, sama-sama ya anak ibu ngono, aja ono jangan enggak sah. Ngono. Kalau biaya pendaftarannya ini gimana Pak? Biaya pendaftaran? Pendaftaran nggak ada biaya. Yang suruh bayar yang bersangkutan. Ya, itu. Ya sudah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, semoga lancar, belajar yang baik, yang rukun, karo kekonco, terus aku pesen, hormati, patuhi, pinter karo orang tua. Orang tua yang menyekolahkan kamu semua, yang makan adik-adik semua, yang biayai, wajib hormat. Anak memang wajib hormat, pinter, patuh pada orang tua. Itu yang kedua, setelah orang tua, terus siapa? Pak guru dan bu guru. Ya. Jangan disepelekan, malah Pak guru kita aja biar ojo kulina menyepelekan. Biar ilmunya manfaat. Walaupun Pak guru seakan-akan gak nyangoni. Tapi itu berjasa betul kepada jenengan semua. Jenengan bisa pintar, bisa ngerti, bisa dan sebagainya itu ya karena jasa atau jerih payah dari Pak guru, bu guru. Ya itu saja pesan. Mudah-mudahan hidup berkah ya, lancar, cita-cita tercapai. Ya. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.